Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunungnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Shalom para pemirsa yang kami kasihi, kami menyambut Anda dimanapun Anda berada dalam episode terbaru dari program studi harian Semua Kitab Suci. Dalam program ini, kita akan pelajari bersama semua kitab yang ada di dalam Alkitab, mulai dari kitab Kejadian hingga Wahyu. Kami mempersembahkan studi harian secara rinci ini dari hari Senin hingga hari Jumat. Jika Anda punya pertanyaan atau permintaan, bisa email kami di info@semuakitabsuci.com. Kita sudah sampai di pasal yang kelima kitab Kejadian yang adalah kitab pertama di dalam Alkitab kita. Saat ini mari kita siapkan Alkitab kita. Anda juga bisa menyiapkan catatan dan boleh bertanya kepada kami melalui email info@semuakitabsuci.com atau juga bisa telepon ke nomor yang akan tertera di monitor. Sekarang izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan yang sudah ada di studio, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Terima Yosef. kasih Saudara Ayat. Sebuah kehormatan. Tuhan kita memberkati-Mu. Saya juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Saudara Yosef, kita sudah sampai di pasal yang kelima. Bisakah kami diberitahu tentang gagasan umum pasal 5 ini sebelum melanjutkannya? Pasal 4 berakhir dengan sebuah ekspresi bermakna waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Dalam pasal 5 menjabarkan ekspresi ini. Dengan memperlihatkan bagaimana Tuhan memunculkan suatu kesaksian bagi dirinya dalam dunia yang rusak. Kita tahu dari pasal 4 bahwa keturunan Kain sangat jahat. Dan itulah yang telah banyak kali kita bahas dalam pasal 4. Dan tampaknya bumi dipenuhi dengan dosa seperti akan kita lihat dari pasal 6. Apa ini berarti bahwa Tuhan membuat dirinya tidak punya saksi lagi? Ini akan tampak mustahil. Di sini dalam pasal 5, kita melihat ada sebuah kesaksian yang ditandai dengan kelemahan sebagaimana biasanya karakter dari sebuah kesaksian. Namun itu adalah sebuah kesaksian yang setia yang berlanjut sampai akhir bah pada zaman Nuh. Anda menyebut istilah kesaksian beberapa kali. Ya. Jika kita ulangi akhir dari pasal yang keempat, Ya. kita lihat bahwa Anda merujuk pada kesaksian dalam kisah tentang Set dan Enos. Apa sebenarnya definisi dari istilah kesaksian? Mustahil bahwa Tuhan akan membuat dirinya tidak memiliki saksi. Dalam Yesaya 43 yang beritahu umatnya di bumi, kamu inilah saksi-saksiku. Dalam kisah para rasul 8, Kristus juga memberitahu para murid, kamu akan menjadi saksiku. Jadi harus ada seorang saksi untuk keberadaan Allah, kebesarannya, keunikannya, keselamatannya, kekudusannya, dan tuntunan-tuntunannya akan kebenarannya. Ya, karena kebohongan dan pembunuhan makin banyak, Benar. jadi harus ada sebuah kesaksian yang menjadi saksi bagi Tuhan. Benar. Artinya menjadi saksi bagi Tuhan dan menyatakan sifat-sifatnya. Inilah sekali. kesaksian dari zaman ke zaman. Benar. Pasal 5 diawali dengan kata-kata ini. Inilah daftar keturunan dari Adam pada waktu Allah menciptakan manusia. Dibuatnyalah dia menurut rupa Allah, laki-laki dan perempuan. Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia pada waktu diciptakan. Pasal ini diawali, inilah daftar keturunan Adam. Kitab keturunan, apa maksudnya? Anda lihat, kitab Kejadian adalah kitab lahirnya asal muasal. Itulah sebabnya mengapa dinamai kitab Kejadian, asal muasal artinya. Sebab itu kita temukan kisah asal muasal dalam kitab Kejadian di mana kita membaca tentang 11 pohon silsilah. Kita temukan 13 pohon silsilah di seluruh perjanjian lama, bilangan 13. Seperti kita pahami dari Kejadian 14 menggambarkan ketidaktaatan dan pemberontakan. Dan mengisyaratkan bahwa manusia disebut tidak taat dari sejak ia dibentuk dari dalam rahim. Ekspresi tentang daftar keturunan hanya ditemukan di 2 tempat. Di dalam Kejadian 5 ayat 1 dan tidak disebut lagi. Sampai kita tiba di Matius 1 ayat 1. Dari sini kita diberitahu hanya ada 2 daftar keturunan. Daftar keturunan Adam dan daftar kelahiran Yesus Kristus. Dan dengan demikian semua yang ada di dalam Adam akan mati.
Dan mereka yang dalam Kristus semuanya akan dijadikan hidup. Perhatikan bahwa begitu Kristus datang, kita dapati bahwa pohon silsilah tidak lagi disebut. Dan kita tidak lagi tertarik dengan itu. Karena barang siapa ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Sebab itu kita menyimpulkan bahwa pohon silsilah ke-14, apakah daftar kelahiran Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham, adakah silsilah yang dicatat dalam Matius 1 pasal 1? Kesempurnaan. Yang adalah kesempurnaan ganda, atau kedua, kita harus tahu bahwa Kristuslah pria kedua itu. Betapa menakjubkan daftar yang luar biasa ini, dan bahkan betapa menakjubkan istilah-istilahnya. Hebat. Inilah daftar dari keturunan Adam ketika manusia diciptakan. Ketika kita baca lagi, di pasal ini, kita menemukan istilah mati tertulis beberapa kali. Kita membaca tentang berbagai macam orang. Ada yang hidup 930 tahun dan ada yang 969 tahun. Tapi semuanya dikatakan telah mati. Istilah mati ini diulang begitu sering. Apakah ini adalah catatan kelahiran atau kematian? Saya bertanya-tanya kenapa istilah mati diulang-ulang. Ingatlah bagaimana si ular menggambarkan iblis yang merupakan pendusta terbesar. Berkata pada Hawa, kamu takkan mati. Ingatlah bahwa di Kejadian 3 pasal yang sama, Allah berkata kepada Adam, sebab engkau adalah debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Lalu perkataan siapakah yang benar? Namun saya menanyakannya karena pasal ini membuktikan, meneguhkan dan menyatakan kredibilitas dari Allah. Allah berbicara dan perkataannya benar. Iblis berbicara, perkataannya dusta. Ini selalu menjadi kasusnya. Iblis adalah pendusta dan bapa segala dusta, sementara Kristus adalah kebenaran. Saya ingin bertanya sebuah pertanyaan yang mendesak. Jika kita menganggap ada sebuah daftar silsilah, maka itu adalah kitab atau daftar silsilah Adam dan dimulai dari Adam dan berlanjut terus sampai ditutup dengan Nuh. Bisakah kita berkata bahwa Adam adalah tokoh simbolis yang sebenarnya tidak ada dan bahwa ia ada di puncak sebuah pohon silsilah yang berisi individu di masa yang lalu yang sejaman dengan air bah? Lihatlah mereka yang mengatakan hal seperti itu, mereka menyangkal pengilhaman dari kitab suci. Sia-sialah berbicara kepada orang seperti itu, kepada orang yang telah menolak firman Tuhan. Alkitab mendeskripsikan mereka sudah menolak firman Allah, kita tidak akan menemukan perkataan hikmat dari mereka. Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Baik Kristus dan Rasul Paulus di Perjanjian Baru dan banyak penulis lain yang telah diilhami merujuk kepada Adam sebagai seorang tokoh nyata. Jika di waktu yang lalu beberapa orang mengklaim bahwa Adam hanyalah sesosok tokoh simbolis. Biarkan saja mereka berada dalam ketidaktahuan karena mereka sengaja mengabaikan fakta ini. Namun bagi kami percaya Tuhan dan kita percaya akan firman-Nya. Benar, kami percaya bahwa pohon silsilah dalam Kejadian itu benar, historis dan mencerminkan orang-orang yang real. Anda kalau berpikir bahwa tokoh simbolis punya pohon silsilah yang real. Benar, kita akan kembali untuk menjawab pertanyaan dari hadirin. Kita tahu dari pasal-pasal sebelumnya bahwa Allah menciptakan manusia. Dalam gambar dan rupanya sendiri, ayat 1 berkata pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah ia menurut rupa Allah. Lalu ayat 3 menyatakan bahwa Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya. Apakah ini berarti bahwa setelah jatuh dalam dosa, manusia menjadi segambar dengan Adam bukan dengan Allah? Pertanyaan penting, silakan. Ya, kita dapat memahami hal tersebut dari Yakobus pasalnya yang ketiga maupun 1 Korintus pasal 11 bahwa manusia diciptakan segambar dengan Allah. Adalah benar bahwa Allah menciptakan manusia dalam gambar dan juga rupanya sendiri. Keserupaan berarti keselarasan moral dengan Allah. Namun sayangnya manusia kehilangan keselarasan ini saat dosa masuk ke dalam dunia. Kita dapat telusuri ini bahkan dengan Adam. Tatkala mendengar Tuhan memanggilnya, Adam bersembunyi. Ia menjauhkan diri, melarikan diri. Dan ini bukti bahwa keselarasan moral antara manusia dan Allah hilang sebagai akibat dari dosa. Tetapi Kristus memulihkan manusia kembali kepada dirinya.
Kristus memulihkan manusia menjadi manusia baru yang menolak dosa dan diciptakan seperti Allah dalam kebenaran dan kekudusan. Ya, jika kita terus membaca, ayat 3 terus mengacu pada Adam. Ya. Dengan berkata, Adam hidup 130 tahun dan ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Umur Adam setelah memperanakan Set adalah 800 tahun dan ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Jadi, hari-hari Adam hidup adalah mencapai umur 930 tahun, lalu ia mati. Ini rentang umur yang sangat panjang dipandang pada zaman kita sekarang ini. Ya. Bila terus membaca, kita bahkan menemukan umur-umur yang jauh lebih tua, seperti 969 tahun. Benar. Lalu, apa tujuan Allah di balik umur-umur manusia yang panjang ini? Kita tidak tahu apakah tulisan tangan ada pada zaman itu. Kita tidak menemukan catatan dari tulisan tangan yang ada kecuali sesudah air bah. Tak ada tulisan tangan sebelum itu. Karena itu Allah mendukung kesaksian lisan lewat orang-orang berumur panjang. Misalnya periode dari Adam sampai Musa bisa tercakup hanya oleh 5 generasi. Jadi Adam hidup untuk menyaksikan hari-hari Metusalah, dan Metusalah hidup untuk menyaksikan hari-hari Sem, dan Sem hidup untuk menyaksikan hari-hari Ishak. Dan Ishak hidup untuk menyaksikan hari-hari Lewi, dan Lewi adalah kakek dari Musa. Dengan kata lain ada 5 generasi yang tercakup jadi satu periode yang lamanya 2500 tahun. Sementara itu masa kini 5 generasi paling lama mencakup 200 tahun saja. Benar. Jadi Allah memakai umur panjang untuk mendukung dan menopang kesaksian lisan. Di kemudian hari saat hidup manusia menjadi lebih pendek seperti dikatakan oleh Musa bahwa masa hidup kami 70 tahun dan kalau kami kuat 80 tahun. Musa adalah saluran penulisan kitab-kitab pertama yang ada dalam Alkitab. Kami simpulkan bahwa tujuan dari umur yang panjang adalah untuk mengamankan kesaksian. Benar. Sampai Musa berhasil membuat catatannya. Tepat. Musa juga bukan orang pertama yang tahu kesaksian ini, tapi dia yang pertama mencatatnya. Benar. Tepat. Dengan kata lain, pengetahuan tentang Sudah Allah ada sudah ada sebelumnya. sebelum Musa. Dalam pikiran leluhur yang berumur Benar. panjang. Berikutnya ayat yang ke-18 menyatakan, setelah Yared hidup 162 tahun, ia memperanakan Henok. Dan Yared masih hidup 800 tahun setelah ia memperanakan Henok dan ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Jadi, Yared mencapai umur 962 tahun lalu ia mati. Lalu ada penekanan tentang Henok. Ya. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah anaknya. Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun setelah ia memperanakan Metusalah dan ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Jadi Henok mencapai usia 365 tahun dan Henok bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Kita akan melihat lebih dekat tentang Henok. Silakan. Tokoh ini adalah satu dari 3 leluhur yang disebut sebagai pionir iman di antara banyak saksi yang bagaikan awan yang mengelilingi kita. Seperti yang Anda ingat, awan ini dimulai dengan Habel, lalu Henoh, kemudian Nuh. Saya melihat satu hubungan tertentu antara ketiga leluhur ini. Habel mengalahkan dosa yang adalah tamu pertama yang menindas dunia. Oleh dosa, maut masuk dalam dunia. Karena sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali saja dan sudah itu dihakimi, jadi kita melihat ada 3 malapetaka. Dosa, maut, dan penghakiman. Dalam 3 leluhur itu, Habel, Henoh, dan Nuh, kita melihat kemenangan. Dalam Habel, kemenangan atas dosa. Dalam Henoh, kemenangan atas maut. Dan dalam Nuh, kemenangan atas penghakiman. Manusia membawa dosa yang mendatangkan maut, yang mendatangkan penghukuman. Tetapi syukur kepada Tuhan yang memberikan iman kepada Habel, Henoh, dan juga Nuh. Dan mereka menaklukkan ketiga malapetaka ini, kalau saya boleh mengatakannya. Tolong jelaskan bagaimana Habel mengalahkan dosa. Alkitab memberitahu bahwa ia dipuji, yang artinya bahwa ketika ia oleh iman persembahkan korban kepada Allah, Allah memuji dia sebagai orang benar. Allah bersaksi bukan bagi Habel saja, tetapi untuk karunia-karunia-Nya. Tak ada kebaikan dalam diri Habel, ia terlahir dengan dosa dan ia mengakuinya. Jadi kita dapat belajar dari ini, saudara ayat. Barang siapa mengakui dan meninggalkan dosa-dosanya, diberi kemurahan. Mari kita pikirkan misalnya pemungut pajak dalam Lukas 18. Apa yang ia lakukan? Ia tidak mengadapkan wajahnya ke langit, melainkan memukul-mukul dadanya. Ia berkata, Tuhan, ampunilah aku orang berdosa. Lalu ia pulang sebagai orang benar. Dengan cara sederhana ini, jika kita mengakui dosa kita dibebaskan dari dosa. Benar, dikatakan Henok bergaul dengan Allah.
Ya. Kalimat ini pendek tapi menyiratkan Benar. kepanjangan yang tak terukur. Benar. Kalimat ini berkata apa tentang bergaul dengan Allah? Ada ayat yang indah dalam Amos 3 ayat 3. Tentang bergaul atau berjalan dengan Allah. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum pernah berjanji? Istilah berjanji artinya mereka harmonis dan juga sepakat. Jika kita melihat dua orang selalu datang dan pergi secara bersama, kita langsung menyimpulkan tanpa bertanya lagi bahwa mereka cocok berjalan bersama-sama. Jika mereka tak harmonis, hubungan mereka tak akan lebih dari 1 hari. Jika seorang berjalan 300 tahun dengan seseorang, artinya mereka harmonis. Henokh berjalan 300 tahun mulai dari 65 sampai 365 tahun. 300 tahun ia berjalan dengan Allah. Pasti ada suatu keharmonisan secara moral. Ini gambar dan keserupan dengan Allah yang hilang saat dosa masuk, namun ditemukan di dalam Henokh. Harus ada suatu titik penghubung, artinya agar saya dapat berjalan dengan Anda, kita pasti pernah bertemu. Jadi di manakah Henokh bertemu dengan Allah? Ia pasti telah berjumpa dengan Allah dekat mezbah, pelajaran di mezbah yang kita pelajari dari hidup Habel. Henokh belajar dari Habel yang pasti awalnya terlebih dulu diterima oleh Allah sebelum berjalan dengan dia. Apakah maksud Anda bahwa awal itu selalu dimulai di mezbah Tentu. dan pada akhirnya bersama Allah Ya. berada di sorga? Benar. Jadi, jika awalnya adalah dimulai di mezbah, akhirnya pastilah akan di surga. Tepat. Jika awalnya bukan di mezbah, tidak akan ada tempat di surga. Ingatlah apa yang dimaksud dengan mezbah adalah salib Kristus. Benar. Hari ini tak ada mezbah dalam arti sesungguhnya. Tapi mezbah hadir dalam bentuk Kristus mempersembahkan dirinya mewakili kita di kayu salib. Benar. Saat kita telah Alkitab, kita temukan 39 kitab perjanjian lama Ya. dan 27 kitab perjanjian baru. Tetapi ada yang klaim ada kitab bernama kitab Henokh. Tapi Ya. kita tidak temukan di perjanjian lama ataupun perjanjian baru. Ya. Sementara di kitab Yudas disebut sebuah nubuat tentang Henokh keturunan ketujuh Adam. Mhm. Apakah ada hubungannya dengan kitab Henokh? Tidak. Henokh memang bernubuat dan Yudas memang mencatat dalam ayat 14 nubuat Henokh yang diilhamkan kepadanya. Namun nubuat ini bukanlah satu-satunya yang tidak kita temukan di dalam kitab perjanjian lama. Pikirkan misalnya Ibrani 12, Musa berkata, "Aku sangat ketakutan dan sangat gemetar." Jika Anda menyelidiki seluruh perjanjian lama, Anda tak akan mendapati perkataan ini. Ya, Sebab itu tak ada yang namanya kitab Henokh dalam kitab-kitab yang Allah ilhamkan dalam Alkitab. Tapi nubuat tentang Henokh keturunan ketujuh dari Adam memang benar-benar ada. Kami bahkan dapat berkata bahwa nabi pertama adalah Henokh. Ia punya 2 nubuat, yang pertama berjangka pendek dan yang kedua berjangka panjang. Nubuat berjangka pendek ada dalam nama Benar. Metsalah putranya. Nubuat berjangka panjang ada di Yudas 14 di mana dikatakan tentang kedatangan Tuhan yang terakhir saat ia menampakkan diri untuk penghakim atas sesama. tentang nama Metusalah. Artinya ia mati lalu Benar. dikirimkanlah, menyiratkan Benar. tentang air bah. Itu menyirat Saat air ia bah mati, arti dari nubuat berjangka pendek. ya, Itu sebabnya sangat menakjubkan untuk memperhatikan bahwa hidup terlama dimiliki oleh Metusalah. Alasan untuk umur panjang ini adalah bahwa Henokh bernubuat tentang bencana akibat air bah yang terjadi pada kematian Metusalah. Sungguh bila Anda menelaah kitab Kejadian 5, Anda akan dapati banjir terjadi waktu rentang air bah. Benar. Ketika Metusalah mati, terlebih lagi Allah telah memperpanjang hidup Metusalah lebih dari leluhur lainnya dalam Kejadian 5. Karena Allah tidak tergesa-gesa mencurahkan hukuman atas manusia. seakan-akan Tuhan tidak hanya memanggil manusia untuk bertobat dengan suara Nuh, tapi ia memperingatkan bahwa umur panjang Metusalah itu berkaitan dengan datangnya Datangnya air air bah. bah. Seolah Allah memperingatkan selama 969 Benar. tahun tentang datangnya Benar. air bah. Kita akan kembali lagi untuk menjawab pertanyaan dari hadirin. Kita perlu sebuah gagasan tentang Lamek yang adalah keturunan ketujuh dari Adam lewat sisi Kain, dan Henokh yang adalah keturunan ketujuh lewat silsilah Set. Silakan Saudara Yosef. Ada banyak perbedaan di antara mereka. Lamek punya 2 orang istri. Kita baca ucapannya kepada kedua istrinya. Dengarkanlah suaraku, hai istri Lamek, pasanglah telingamu pada perkataanku ini. Sebaliknya Henokh punya 2 nubuat dan hidup sebagai orang asing di bumi. Namun ia melihat masa depan yang kelam nampak sudah dekat. Ya, Karena itu ia memanggil Metusalah putranya secara profetis. Dan ia melihat penghakiman jangka panjang menjelang ia melihat bahwa Tuhan akan datang pada hari-hari terakhir dengan cepat menghampiri kita. Perhatikan juga bahwa
Lamek memiliki 3 anak. Begitu juga pada akhir pasal 5, kita dapati bahwa Nuh juga punya 3 putra, namun ada sebuah perbedaan besar sekali antara putra-putra Lamek dan putra-putra Nuh. Perkataan dalam Ayub 22 ayat 15 sangat cocok bagi putra-putra Lamek. Apakah engkau mau tetap mengikuti jalan lama? Apakah engkau mau tetap mengikuti jalan yang lama yang dilalui oleh orang-orang yang jahat? Putra-putra Lamek bagikan orang-orang jahat. Mereka yang telah direnggut sebelum saatnya. Ayat ini artinya putra-putra Lamek direnggut sebelum saatnya. Ayat ini artinya putra-putra Lamek direnggut sebelum saatnya. Alkitab tidak memberitahu kita berapa lama mereka hidup karena nyawa mereka sudah direnggut. Sebelum saatnya air bah menghanyutkan pondasi mereka. Ini kita temukan dalam pasal 6. Saat air bah menerjang seluruh bumi, di sisi lain putra-putra Nuh, yaitu Sem, Ham, dan Yafet memenuhi bumi bersama keturunan mereka. Dari diskusi di atas, saya berharap kita dapat melihat keparalelan antara Lamek dan istri-istrinya di satu sisi, serta Henoh dan kedua nubuatannya di sisi lain. Benar. Dalam pasal ini, Alkitab memberi kita sebuah daftar generasi. Kita dapat menarik pelajaran dari setiap orang dalam daftar ini. Benar. Entah dari umur panjang atau aksi-aksi mereka, saya hanya ingin menarik beberapa pelajaran dari arti nama-nama mereka. Siapa yang ingin Anda bahas? Saya ingin membahas nama-nama Silakan. mereka. Saat kita diberitahu dalam pasal 4, waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Alkitab lalu menyediakan sebuah daftar panjang berisi nama, tanpa menunjukkan apa yang telah mereka selesaikan dalam kehidupan. Alkitab hampir tak menyediakan nama, kemudian memberitahukan kematian mereka. Seakan yang kita butuh pelajari hanyalah nama-nama mereka. Benar. Bisakah nama menyatakan suatu pengajaran? Ya, Jika benar-benar bisa, Ibrani 7 mengajarkan pelajaran ini kepada kita. benar. Tak seperti yang dituduhkan kita menambah tulisannya Berpikir seolah-olah berlebihan. kita berpikir berlebihan atas apa yang tertulis. Kita dan ketat mengikuti apa yang kita beritahukan kepada kita dan tidak disukai. Arti dari para nama itu. adalah salah satu prinsip-prinsip Benar. inspirasi verbal. Benar. Ya, Misalnya Set artinya penggantian. Berarti ia menggambarkan Kristus yang bangkit dari kematian. Kita melihat Set gantikan Habel. Jadi dalam konteks kita, Set menggambarkan Kristus yang bangkit. Dan ini adalah awal dari kesaksian. Bayangkan jika Kristus mati dan tidak bangkit lagi. Siapa yang bersaksi? Takkan ada saksi bagi Allah. benar. Begitu kebangkitan Kristus nyata, maka manusia mulai berseru kepada nama Tuhan. Tapi orang pertama yang bersaksi adalah Enos, yang berarti Lemah. rapuh. Ini berkaitan dengan para murid yang tinggalkan sesudah Kristus hanya 120. Penjala ikan, awalnya tak berkesan, Sangat rapuh. sangat lemah. Namun walaupun awalnya lemah, Enos memperanakan Kenan yang artinya memiliki atau memperoleh. Kenan mengingatkan kita tentang Petrus di gerbang bait suci bernama Gerbang Indah ketika ia berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, Tapi yang kuberikan kupunyai, kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Ia melonjak berdiri lalu berjalan. Inilah gambaran dari Kenan. Lalu Mahalael yang artinya kemuliaan bagi Allah. Dan nama ini berkaitan dengan apa yang dilakukan orang lumpuh tadi. Ia melompat dan memuji Allah. Dan saat ini ia sedang menggambarkan jutaan orang yang tak harus benar-benar lumpuh kakinya tetapi lumpuh perilakunya. Dan Tuhan mengubah mereka serta membuat mereka memuji Tuhan. Selanjutnya ada nama Yared yang artinya kemunduran. Dan itulah yang terjadi pada kesaksian dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-6. Waktu jumlah para murid bertambah, suatu keluhan mulai muncul. Dan Simon si tukang sihir bergabung dan menyebabkan mundurnya dalam kesaksian. Namun selanjutnya Henoh lahir. Dan ia bicara kepada kita tentang pengabdian. benar. Ia menggambarkan orang-orang saleh yang menantikan kedatangan Tuhan. Henoh tahu bahwa saat akhir sudah dekat. Ia menemui putranya Metusalah yang artinya mati lalu dikirimkan. Lalu Metusalah melahirkan Lamek dan akhirnya Lamek melahirkan Nuh yang artinya adalah penghiburan. Nuh menggambarkan apa yang terjadi setelah gereja diangkat. Lamek datang dahulu tetapi sesudah dia datanglah penghibur. Dan bumi pun mulai dengan masa-masa pemulihan segala sesuatu. Tuhan memberkati Anda, Saudara Yosef. Sungguh menakjubkan Alkitab kita ini. Benar. Setiap kitabnya, pasalnya, dan bahkan nama, bilangan, angka, dan titiknya. Tak ada yang Semua yang tertulis di dalam memiliki arti. Alkitab, semuanya memiliki arti. Benar. Layak kita hormati karena Alkitab adalah nafasnya Allah. Benar. Baik, kita akan dengar komentar dari para hadirin studio. Apa yang sudah Anda dapat di episode ini?
Silakan. Kita telah belajar tentang 3 akibat dari jatuhnya manusia ke dalam dosa, yaitu dosa, maut, dan penghukuman. Kita juga telah belajar tentang 3 sosok yang mengalahkan ketiga akibat tersebut. Habel kalahkan dosa dan di Alkitab ia orang benar. Lalu Henok mengalahkan maut karena ia tidak ditemukan lagi karena Allah telah mengangkat dia. Lalu Nuh dan keluarganya yang Allah selamatkan dari penghukuman yang terjadi lewat bahtera. Baik. Sungguh semangat melihat bahwa Allah tidak membiarkan dirinya tanpa saksi atau yang menunjukkan kebaikan, kasih, dan keselamatannya. Ya, Dikatakan bahwa Henok bergaul dengan Allah sekalipun zaman itu jahat, dan itu membuktikan bahwa adalah mungkin bagi orang percaya untuk hidup saleh penuh pengabdian bagi Tuhan. baik. Terima kasih. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati Anda, Saudara Yosef. Pemirsa terkasih, saya ingin mengingatkan Anda apa yang dikatakan tentang Henok. Henok hidup bergaul dengan Allah, ia tidak ada lagi sebab sudah diangkat Allah. Seperti yang sudah dijelaskan, semuanya dimulai dari mezbah untuk menarik perhatian kepada salibnya Kristus. Itu adalah poin awal dari sebuah perjalanan panjang dari hubungan dengan Allah, sampai akhirnya berhasil masuk ke surga. Jika awalnya adalah pada salib Kristus, artinya iman dan kebergantungan pada korban yang Kristus persembahkan, tak diragukan lagi akhirnya akan masuk ke surga. Manusia bergumul untuk bisa masuk surga dengan banyak cara. Namun akan sia-sia kalau tidak melalui korban yang Kristus persembahkan. Jika Anda menerima Kristus dan hanya bergantung pada karya penebusannya, Anda akan berjalan bersama Allah dan berhasil masuk surga. Pesannya sangat jelas. Bagaimana Anda memulai, bagaimana Anda berjalan, dan kemana Anda sampai. Pikirkan itu semua. Tuhan menyertai Anda. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Ubah dan bebaskan aku.